Pernahkah kita melihat seseorang yang hidupnya tampak begitu berat, seakan beban dunia diletakkan seluruhnya di pundaknya? Ujian datang silih berganti tanpa jeda. Satu masalah belum selesai, masalah lain sudah menunggu di depan mata. Jalan yang ia tempuh terasa sempit, gelap, dan nyaris tak memberi harapan. Namun yang membuat kita terdiam bukanlah beratnya hidupnya, melainkan cara ia menjalaninya. Saat orang lain runtuh dan kehilangan arah, ia tetap berdiri meski langkahnya tertatih. Saat banyak orang menyerah dan berkata, "Aku sudah tidak sanggup," ia memilih bertahan meski air mata tak jarang jatuh di sujudnya. Anehnya, selalu saja ada pertolongan yang menghampirinya. Bukan selalu dalam bentuk keajaiban besar, tetapi cukup untuk membuatnya terus melangkah. Kadang berupa jalan kecil yang tiba-tiba terbuka, kadang berupa seseorang yang datang tepat saat ia hampir putus asa. Kadang hanya berupa ketenangan yang turun perlahan di tengah badai hidupnya. Dan di sanalah kita mulai bertanya dalam hati, mengapa dia? Apakah karena ia lebih saleh dari kita? Apakah karena amalnya lebih banyak, ibadahnya lebih panjang, atau doanya lebih mustajab? Apakah ada amalan rahasia yang ia simpan rapat-rapat hingga langit selalu membelanya? Pertanyaan itu wajar, karena dari luar hidupnya tidak tampak istimewa, bahkan mungkin lebih berat daripada hidup kita sendiri. Namun pertolongan Allah seolah selalu menyertainya, setia menemani setiap langkah yang ia tempuh. Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang kita kira. Pertolongan itu bukan semata-mata karena banyaknya amal yang terlihat, bukan pula karena kefasihan doa yang terdengar. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sunyi dan lebih tersembunyi. Sebuah rahasia hati. Hati yang hanya Allah yang tahu isinya. Hati yang mungkin sering terluka, namun tidak pernah berhenti berharap. Hati yang mungkin lelah, namun tidak kehilangan keyakinan. Hati yang tetap bersandar kepada Allah, bahkan ketika dunia terasa berpaling. Dan dari hati seperti itulah, pertolongan Allah tumbuh. Bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai jawaban. Bukan sebagai hadiah instan, melainkan sebagai buah dari keyakinan yang hidup diam-diam, namun bekerja nyata dalam kehidupan. Ada masa ketika hidup terasa benar-benar gelap. Bukan gelap karena malam, tetapi gelap karena harapan seakan padam. Rezeki terhenti tanpa penjelasan. Usaha yang dibangun perlahan runtuh satu persatu. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh, seolah tak lagi punya waktu atau kepedulian. Di saat seperti itu, doa terasa hampa. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hati terlalu lelah untuk berharap. Bibir tetap berdoa, namun dada terasa kosong. Setiap sujud dipenuhi tanya, sampai kapan? Di titik ini, banyak orang runtuh. Mereka menyerah bukan karena tidak beriman, tetapi karena terlalu letih untuk terus bertahan. Keluh kesah menjadi teman harian. Kekecewaan pada keadaan perlahan berubah menjadi kekecewaan pada takdir. Bahkan ada yang mulai bertanya, apakah Allah masih peduli padaku? Namun tidak semua memilih jalan itu. Ada sebagian orang yang justru menguat di saat hidup menekan mereka paling keras. Mereka menangis iya, mereka lelah tentu. Hati mereka terluka dan air mata sering jatuh tanpa suara. Tapi ada satu hal yang tidak mereka lepaskan, harapan kepada Allah. Mereka tidak menyangkal rasa sakit. Mereka tidak berpura-pura kuat, namun mereka menolak untuk berputus asa. Disinilah rahasia itu mulai tampak. Ketika sandaran dunia satu persatu runtuh, mereka tidak sibuk mencari pegangan baru pada manusia. Mereka tidak menggantungkan hidup pada janji orang lain. Tidak pula berharap pada kekuatan diri sendiri yang sudah kehabisan tenaga. Mereka memilih bersandar sepenuhnya kepada Allah. Saat tidak ada yang bisa diandalkan, mereka berkata dalam hati, "Jika tidak ada siapapun yang menolongku, cukuplah Allah bagiku." Dan justru di saat itulah, hati mereka mulai kuat. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena arah hatinya menjadi jelas. Mereka sadar, selama ini yang membuat hidup terasa berat, bukan hanya ujian, tetapi harapan yang salah tempat. Ketika harapan dikembalikan kepada Allah, meski keadaan belum berubah, hati perlahan menjadi lebih tenang.
Dan dari ketenangan itulah, pertolongan mulai mendekat. Pelan, halus, dan seringkali tanpa disadari. Ada satu titik dalam hidup ketika hati berhenti berteriak dan mulai berbisik pelan. Bukan lagi tentang mencari siapa yang bisa menolong, tetapi tentang menerima satu kenyataan. Jika Allah bersamaku, aku tak butuh siapapun. Kalimat itu tidak lahir dari kesombongan. Ia lahir dari kelelahan yang panjang, dari jatuh bangun yang berulang, dari harapan yang pernah disandarkan kepada manusia, lalu dilepaskan satu persatu. Dan justru disitulah awal pertolongan itu dimulai. Pasrah sering disalahartikan sebagai menyerah, padahal pasrah adalah bentuk keyakinan yang paling kuat. Ia bukan tanda lemah, melainkan tanda bahwa hati telah sampai pada pemahaman yang dalam, bahwa tidak semua hal bisa ditangani oleh kekuatan manusia. Pasrah berarti berhenti melawan takdir tanpa berhenti berusaha, berhenti memaksa keadaan tanpa berhenti berdoa, berhenti menggantungkan hasil pada diri sendiri, dan mulai mempercayakan semuanya kepada Allah. Allah tidak menolong karena banyaknya harta, tidak pula karena jabatan, nama besar, atau kekuasaan yang tampak. Semua itu bisa hilang dalam sekejap, dan Allah tidak pernah bergantung pada apapun yang fana. Allah menolong karena keikhlasan, karena iman yang hidup meski sering tersembunyi di balik air mata, karena hati yang tetap memilih percaya meski dunia tidak memberi alasan untuk itu. Hati seperti inilah yang tidak mudah goyah. Meski keadaan belum berubah, ia tetap tenang. Meski jalan masih sempit, ia tetap melangkah. Karena ia tahu selama Allah memegang urusannya, tidak ada yang benar-benar sia-sia. Ketika seseorang sampai pada titik pasrah yang benar, doanya pun berubah. Bukan lagi menuntut, melainkan memohon. Bukan lagi memaksa, melainkan menyerahkan. Dan dari doa yang lahir dari hati seperti itulah, pertolongan Allah turun, tepat pada waktunya, dengan cara yang paling Allah tahu baik untuk hambanya. Saat orang lain sibuk menghitung peluang, mereka justru menghitung nikmat Allah yang masih tersisa. Di tengah keterbatasan, mereka tidak hanya melihat apa yang hilang, tetapi juga apa yang belum dicabut. Nafas yang masih berhembus, iman yang masih hidup, dan hati yang masih mampu berharap, semua itu mereka sadari sebagai karunia. Saat banyak orang mencari jalan keluar dengan logika semata, mereka memilih jalan yang lebih sunyi. Mereka datang kepada Allah dengan sujud yang panjang dan air mata yang jujur. Bukan karena akal tidak penting, tetapi karena mereka tahu akal punya batas, sementara pertolongan Allah tidak pernah berbatas. Di saat yang lain sibuk menghitung kemungkinan berhasil atau gagal, mereka sibuk menguatkan keyakinan. Mereka tahu tidak semua hal bisa diselesaikan dengan perhitungan manusia. Ada urusan yang hanya bisa diangkat ke langit, lalu diturunkan kembali sebagai ketenangan dan jalan keluar. Dan disitulah perbedaan terbesar itu tampak jelas. Bukan tentang siapa yang paling kuat menahan beban, bukan pula siapa yang paling cerdas membaca keadaan, melainkan siapa yang paling bergantung kepada Yang Maha Kuat. Ketika seseorang menggantungkan hidupnya pada manusia, ia akan lelah. Karena manusia terbatas, mudah berubah, dan sering mengecewakan. Namun, ketika ia menggantungkan harapannya kepada Allah, hatinya menjadi lapang. Karena Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lemah, dan tidak pernah salah dalam memberi. Bersandar kepada Allah bukan berarti menutup mata dari kenyataan. Justru sebaliknya, itu membuat hati lebih jernih dalam melihat keadaan. Ia tetap berusaha dengan tenang, melangkah dengan sabar, dan menunggu dengan keyakinan. Dan saat itulah pertolongan mulai bekerja. Bukan selalu mengubah keadaan seketika, tetapi menguatkan hati agar mampu bertahan sampai waktunya tiba. Allah selalu menciptakan jalan ketika dunia menolak. Saat semua pintu terasa tertutup dan langkah seakan mentok di satu titik, Allah tidak pernah kehabisan cara. Baginya, tidak ada jalan buntu, yang ada hanyalah jalan yang belum diperlihatkan. Ketika Nabi Musa terhimpit di antara laut dan kejaran musuh, tidak ada satupun celah yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Namun atas izin Allah, air justru keluar dari batu, dan laut terbelah untuk memberi jalan. Sebuah pertolongan yang lahir dari keyakinan, bukan dari perhitungan. Begitu pula dengan hamba-hamba yang bersabar. Pintu rezeki seringkali terbuka bukan saat mereka paling siap, melainkan saat mereka paling berserah. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka pada waktu yang tak pernah direncanakan.
karena Allah tidak terikat oleh sebab-sebab yang membatasi manusia. Mereka yang selalu ditolong Allah bukanlah orang yang hidupnya tanpa ujian. Justru sebaliknya, hidup mereka seringkali penuh tekanan, penuh pertanyaan, dan penuh air mata. Namun ada satu hal yang tidak mereka lepaskan, arah hati mereka tetap menuju Allah. Saat diuji, mereka mungkin goyah, tetapi tidak tersesat. Saat jatuh, mereka terluka, tetapi tidak berpaling. Mereka tahu kepada siapa harus kembali ketika dunia terasa sempit. Dan keyakinan itulah yang menggerakkan langit. Bukan suara yang keras, bukan doa yang dipamerkan, melainkan iman yang terus hidup di dalam hati. Iman yang membuat seseorang tetap melangkah meski tidak tahu bagaimana akhirnya. Iman yang berkata pelan, aku tidak tahu jalannya, tapi aku yakin Allah tahu. Dari keyakinan seperti itulah Allah menciptakan jalan. Kadang lewat keajaiban besar, kadang lewat langkah kecil yang berulang. Namun satu hal yang pasti, tidak ada satupun keyakinan yang tulus kepada Allah yang dibiarkan tanpa jawaban. Kadang Allah menunda pertolongan bukan karena Dia tidak peduli, bukan pula karena doa kita diabaikan, melainkan karena Allah sedang mendidik jiwa, perlahan, dalam, dan penuh kasih. Ada pelajaran yang tidak bisa diajarkan lewat kemudahan. Ada pemahaman yang hanya lahir dari penantian. Dan ada iman yang baru benar-benar kuat setelah diuji oleh waktu. Allah ingin kita sadar, selama ini kita mampu bertahan bukan karena kekuatan diri sendiri, bukan karena kecerdikan, bukan karena relasi, bukan pula karena rencana yang rapi. Semua itu hanyalah sarana. Yang sesungguhnya menjaga kita tetap berdiri adalah kasih sayang Allah yang tidak pernah putus. Saat pertolongan ditunda, hati diuji. Apakah kita masih percaya ketika belum melihat hasil? Apakah kita masih bersabar ketika doa terasa belum terjawab? Ataukah kita mulai lelah, mengeluh dan mempertanyakan takdir? Di titik inilah perbedaan kembali terlihat. Sebagian orang bertanya dengan nada kecewa, "Kenapa aku?" Namun mereka yang hatinya mulai matang bertanya dengan lembut, "Apa yang Allah ingin ajarkan padaku?" Pertanyaan itu mengubah segalanya. Dari marah menjadi merenung, dari mengeluh menjadi belajar, dari menuntut menjadi menerima. Mereka mulai melihat ujian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cara Allah membersihkan hati, meluruskan niat, dan mendekatkan jiwa. Setiap penundaan menjadi ruang untuk memperbaiki diri. Setiap kesulitan menjadi undangan untuk lebih dekat kepadanya. Dan ketika hati telah siap, ketika jiwa telah lembut, dan keyakinan telah utuh, pertolongan itu datang, tidak tergesa, tidak terlambat, tetapi tepat pada waktu yang paling indah menurut Allah. Karena Allah tidak pernah salah waktu, yang sering belum siap hanyalah hati kita. Mereka mungkin tidak terkenal, namanya tidak disebut banyak orang, wajahnya tidak terpampang, suaranya tidak dicari. Mereka juga mungkin tidak kaya, tidak punya jabatan, tidak memiliki apapun yang dunia sebut sebagai keberhasilan. Namun ada satu hal yang mereka miliki, sesuatu yang tidak tampak, tetapi sangat berharga. Mereka punya hubungan rahasia dengan Allah. Hubungan yang tidak dipamerkan, tidak diumumkan, tidak pula dijadikan bahan cerita. Karena hubungan itu tumbuh di tempat yang sunyi, jauh dari sorotan manusia. Di malam yang hening, ketika dunia terlelap dan suara-suara mulai diam, mereka bangun. Bukan karena tidak bisa tidur, tetapi karena hati mereka memanggil Allah. Di sepertiga malam, mereka datang dengan langkah pelan, dengan doa yang lirih, dan dengan air mata yang tidak ingin disaksikan siapapun selainnya. Saat banyak orang meluapkan keluh kesah kepada manusia, mereka memilih beristighfar. Bukan karena mereka tidak punya luka, melainkan karena mereka tahu, hanya Allah yang mampu menenangkan luka itu sempurnanya. Dan ketika manusia menjauh, ketika pesan tak lagi dibalas, ketika bantuan tak lagi datang, ketika dunia terasa asing, mereka justru merasa ditemani. Bukan oleh keramaian, tetapi oleh cinta Allah yang lembut. Kesendirian tidak membuat mereka takut,
Karena di dalam sepi, mereka menemukan kehadiran Allah yang paling nyata. Di saat tidak ada yang mendengar, Allah mendengar. Di saat tidak ada yang memahami, Allah memahami. Itulah sebabnya hati mereka tetap utuh. Tidak mudah rapuh meski sering sendiri. Tidak mudah putus asa meski jarang dipahami. Karena mereka tahu, selama Allah dekat, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Dan dari hubungan yang sunyi itulah, pertolongan Allah mengalir. Pelan, rahasia, tapi nyata. Ada kebaikan yang dilakukan tanpa suara, tanpa saksi, tanpa keinginan untuk dilihat atau dipuji. Ada yang bersedekah diam-diam, bahkan dari apa yang tersisa. Lalu tanpa ia sadari, rezekinya digerakkan pelan-pelan oleh Allah. Bukan selalu dalam bentuk harta berlimpah, tetapi dalam kecukupan yang menenangkan dan jalan hidup yang dimudahkan. Ada pula yang menahan amarah demi Allah, padahal ia mampu membalas, padahal egonya terluka. Namun ia memilih diam, menelan sakit, dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan dari kesabaran itu, Allah menjauhkan bencana yang tak pernah ia ketahui sedang mengintainya. Ada yang menolong orang lain tanpa pamrih, tidak berharap balasan, tidak menuntut ucapan terima kasih. Ia membantu karena hatinya digerakkan oleh iman, bukan oleh kepentingan. Dan suatu hari, saat semua orang berpaling darinya, Allah menolongnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pertolongan Allah tidak pernah datang sebagai kebetulan. Ia tidak lahir dari keberuntungan. Ia bukan hasil dari waktu yang pas semata. Pertolongan Allah adalah buah dari ketulusan yang disimpan lama di dalam hati. Buah dari niat yang bersih, meski sering terluka. Buah dari kebaikan yang mungkin tidak pernah dihargai manusia, namun dicatat rapi oleh langit. Kebaikan yang dilakukan dalam sunyi tidak pernah hilang. Ia tumbuh pelan, menguat di dalam hati, lalu pada waktunya Allah menurunkannya kembali sebagai pertolongan yang nyata. Dan seringkali, kita baru menyadari semua itu ketika menoleh ke belakang. Ketika kita berkata pelan, ternyata kebaikan kecil yang dulu aku lakukan tidak pernah sia-sia. Rahasia pertolongan Allah tidak terletak pada situasi, bukan pada seberapa berat ujian, bukan pula pada seberapa sulit keadaan. Rahasia itu terletak pada kondisi hati. Dua orang bisa berada dalam badai yang sama, menghadapi masalah yang serupa. Namun satu tenggelam dalam putus asa, sementara yang lain tetap diselamatkan oleh ketenangan. Perbedaannya bukan pada takdir, melainkan pada hati. Hati yang bersih ibarat taman yang tenang. Ia mungkin sederhana, namun siap menerima rahmat Allah yang turun dengan lembut. Doa yang keluar dari hati seperti ini tidak selalu panjang, tetapi jujur dan hidup. Sebaliknya, hati yang dipenuhi keluh kesah, iri dan putus asa, menjadi sempit dan tertutup. Bukan karena Allah menjauh, melainkan karena hati itu sendiri yang menutup pintunya. Seringkali kita merasa Allah jauh, padahal Dia tetap dekat. Yang berubah hanyalah arah hati kita. Ketika hati sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, ketika ia dipenuhi kekecewaan dan prasangka buruk, cahaya keyakinan pun perlahan redup. Dan saat cahaya itu meredup, pertolongan Allah terasa seakan tertunda. Padahal, Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Ia hanya menunggu hati kita kembali bersih, kembali lapang, kembali yakin. Karena pertolongan Allah selalu berawal dari satu tempat yang sunyi namun menentukan, hati. Dan ketika hati itu dibersihkan, dengan sabar, syukur dan kejujuran kepada Allah, rahmat pun turun tanpa perlu dipanggil dengan keras. Nabi Yunus berada di perut ikan, di kedalaman laut, dalam gelap yang berlapis-lapis. Tidak ada cahaya, tidak ada suara manusia, tidak ada jalan keluar. Jika diukur dengan logika, di sanalah segalanya seharusnya berakhir. Namun di tempat yang paling mustahil itu, Nabi Yunus tidak berhenti mengingat Allah. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia tidak berputus asa. Ia berzikir dengan hati yang tunduk. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Dan dari kedalaman yang tak terlihat oleh siapapun, Allah mendengar. Lalu dari tempat yang sama, Allah mengeluarkannya dengan selamat. Dari kegelapan, lahirlah pertolongan. Hajar ditinggalkan di padang tandus bersama bayinya, Ismail. Tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada jaminan hidup. Namun hatinya tidak berpaling dari Allah. Ia berlari antara Safa dan Marwah, bukan karena tahu akan menemukan air, tetapi karena yakin Allah tidak akan menelantarkannya. Dan dari keyakinan itulah, Allah mengeluarkan air Zam-Zam dari tempat yang tidak pernah disangka, tepat di bawah kaki bayinya. Maryam berada di bawah pohon kurma, sendirian, lemah dan diliputi rasa takut. Ia menanggung beban yang tidak dipahami manusia. Dalam kepedihan itu, Allah tidak meninggalkannya. Allah menenangkan hatinya. Allah memerintahkannya mengguncang pohon kurma. Dan dari tangan yang gemetar itu, jatuhlah buah sebagai tanda bahwa rahmat Allah selalu menyertai hambanya. Dari mereka semua, kita belajar satu hal yang sama. Pertolongan Allah tidak pernah jauh. Ia selalu dekat, bahkan dari tempat yang paling gelap, paling sunyi, dan paling mustahil menurut manusia. Selama hati tetap bersandar kepada Allah, tidak ada keadaan yang benar-benar buntu. Yang ada hanyalah waktu yang sedang Allah siapkan dengan penuh hikmah. Tidak semua pertolongan Allah datang dalam bentuk yang kita inginkan. Seringkali ia datang dalam rupa yang tidak kita harapkan, bahkan tidak kita sukai. Kadang pertolongan itu hadir sebagai kegagalan, usaha yang runtuh, rencana yang tidak berjalan, pintu yang tertutup tepat saat kita merasa paling siap. Namun, di balik kegagalan itu, Allah sedang menyelamatkan hati dari kesombongan, dari merasa mampu tanpanya, dari lupa bahwa segala sesuatu hanya terjadi dengan izinnya. Kadang, pertolongan datang dalam bentuk kehilangan. Orang yang pergi, hal yang dicabut, impian yang tak tercapai. Kehilangan yang terasa perih itu seringkali menjadi jalan agar hati kembali bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada dunia yang rapuh. Dan kadang, pertolongan itu tidak mengubah keadaan sama sekali. Masalah tetap ada, ujian belum selesai. Namun, hati tiba-tiba menjadi tenang. Dada yang semula sesak perlahan lapang. Dan ketenangan itu cukup untuk membuat kita mampu bertahan satu hari lagi, satu langkah lagi. Itulah pertolongan yang paling lembut, yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh jiwa. Seringkali kita baru menyadarinya setelah waktu berlalu, ketika kita menoleh ke belakang dan berkata, "Ternyata Allah menolongku, meski caranya tidak seperti yang aku bayangkan." Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan saat kita sendiri belum memahaminya. Ia tidak selalu memberi apa yang kita minta, tetapi selalu memberi apa yang terbaik bagi hati dan iman kita. Dan selama hati tetap mau percaya, pertolongan itu akan terus datang, dalam bentuk yang lembut, dalam waktu yang tepat, dan dengan cara yang penuh kasih. Orang yang selalu ditolong Allah bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh. Bukan pula mereka yang hidupnya selalu tampak kuat dan sempurna. Mereka adalah orang-orang yang setiap kali jatuh, selalu kembali kepadanya. Mereka mungkin lelah. Mereka bisa terluka. Mereka pernah salah langkah dan kehilangan arah. Namun satu hal tidak pernah mereka lepaskan. Keyakinan bahwa Allah selalu lebih dekat daripada rasa putus asa. Setiap kali dunia menekan, mereka memilih menundukkan kepala, bukan mengeraskan hati. Setiap kali langkah terasa berat, mereka kembali mengingat siapa yang selama ini menopang hidup mereka. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah, bukan setengah-setengah, bukan hanya saat keadaan darurat, tetapi dalam setiap napas, dalam setiap detik yang kita lalui tanpa kita sadari. Sebut namanya ketika hati gelisah, sebut namanya ketika dada terasa sesak. Letakkan segala resah, takut dan lelah di hadapannya, karena tidak ada beban yang terlalu berat bagi kasih sayang Allah. Dan ketika dunia terasa terlalu berat untuk dipikul sendiri, ketika kata-kata habis dan air mata pun lelah jatuh, ucapkan dengan tenang, dengan penuh keyakinan,
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik tempat bersandar. Karena Dia tidak pernah meninggalkan hati yang terus berpegang kepadanya. Meski dunia pergi, meski jalan terasa sunyi. Di sanalah ketenangan itu berakhir. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena hati telah kembali pulang.